Assalamualaikum Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu. Pak Supri belum masuk ya. Oh, tunggu Pak Suprianto. Ya, mana Pak Suprianto belum masuk? Kecil suaranya Ibu. Iya ya. Sudah, Bu? Suaranya sudah jelas? Suaranya jelas? Oh iya. Ya, mungkin kita tunggu Pak Supri ya. Iya Bu. Oke. Pak Supri belum masuk ya. Ya. Nah, ya, Pak Supri sudah masuk. Assalamualaikum Pak Supri. Salam Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini kegiatan kita akan kita segera mulai. Ya, sepertinya semua peserta sudah masuk dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Masih. Bu. Siap, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi sudah habis istirahat ya Bapak Ibu. Pasti semangat kita ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tetapi sebelum kita melakukan kegiatan berikutnya, alangkah baiknya kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan nanti membawa keberkahan untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sepertinya semuanya seger dan bersemangat ya. Dan semuanya kelihatan manis-manis. Bagaimana supaya kita kelihatan manis? Coba Bapak Ibu begini. Bapak Ibu jarinya begini. Jarinya begini. Coba Bapak Ibu jarinya begini. Ya, kemudian tempel begini.
Ya, Bapak Ibu akan tambah Miring. manis. Sip, gaya miring, Ya. Bu. Gaya miring. Jadi semuanya kelihatan manis-manis semuanya, ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kira-kira siapa pada hari ini, ya, yang menjadi piket ice breaking? Ada yang piket ice breaking hari ini? Oh, ice breaking. Siapa ya ice breaking? Ayo, sudah lupa ya? Baik, segini saja. Pak Suprianto ya? Oke, silakan Pak Supri. Ice breaking Pak Supri. Ice breaking Ibu. Ya, apa ya ice breakingnya? Oke, dah. Ya. Sekarang ikuti petunjuk saya, Bapak Ibu ya. Siap, siap. Nah, kalau saya bilang kalau saya bilang pagi, tepuk tangan sekali. Siap. Ya, sekali ya, Prof. Gitu. Kemudian kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau saya bilang malam, diam aja. Ya, ya. Oke, siap, Bu? Siap. Oke. Ya, Pak. Oke. Siang. Ye. 2 kali. Tepuknya 2 kali. Iya kan? 2 kali tepuknya. Iya, 2 kali Pagi. sudah betul. 1 kali. Pak, malam. Tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Pagi. 1 kali. Sore. Ya. 3 kali. Malam. Jaringan saya terputus. Jaringan saya terputus-putus, Ibu. Siap. Baik. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Supri untuk Ya, intinya untuk konsentrasi kita supaya lebih semangat ya Pak Supri. Kita melakukan ice breaking pada kesempatan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi baru, ya, materi baru yang mana materi sebelumnya sudah pernah disinggung oleh pemateri sebelumnya. Ada beberapa materi yang sudah disinggung oleh beberapa instruktur, ya, salah satunya mengenai capaian pembelajaran ataupun tujuan alur pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan presentasi saya, yang mana pada kesempatan ini materi saya adalah saya coba ini mengenai modul ajar, ya, modul ajar. Sebentar saya buka presentasinya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu untuk materi saya pada saat ini? Sudah kelihatan? Belum terbuka, Bu. Belum terbuka, tapi sudah mengarah terbuka. Bisa Bapak Ibu? Bisa kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, belum, Ibu. Oh, belum ya, Pak. Baik, sambil kita tunggu berikutnya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Udah, Bu. Mudah-mudahan sudah sampai ke Medan ya, Pak ya. Udah sampai Medan, Bu. Udah sampai Medan. Alhamdulillah, berarti transportasinya lancar ya, Pak ya. Baik, pada kesempatan ini di dalam in-house training ini saya ingin menyampaikan mengenai modul ajar, ya. Nah, untuk pada pertemuan ini, ya, pada pertemuan ini saya berharap di akhir pertemuan ini tujuan pembelajaran yang
diharapkan adalah Bapak Ibu bisa memahami pemuatan modul ajar. Ya. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu bisa menerapkan pembuatan modul ajar. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu, saya ingin bertanya dulu nih sama Bapak Ibu. Ya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang modul ajar? Modul. Kira-kira siapa Bapak dan Ibu yang mencoba untuk menjawab? Silakan, Bapak Ibu. Modul ajar, Saya, Ibu. Bu. Ya, modul ajar. Silakan Pak Supri. Ya, modul ajar itu bahan-bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Bahan-bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Ya, bagus Pak. Silakan. Ada yang lain? Ada yang lain? Bu Asna? Bu Asna ada? Kasih maaf. Ya. Oh, suaranya masih belum terdengar ya Bapak Ibu ya. Suara Bu Asna. Oh, baik Bu. Masih belum terdengar. Ya, modul ajar di dalamnya terdiri ada rangkaian tujuan pembelajaran. Itu tambahan. Ya. 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 Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, kalau kita berbicara masalah modul ajar, sebetulnya ini semuanya kita selaku guru sudah mengerjakan ya, yang dulu kita mengenalnya dengan istilah RPP ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang ada di dalam RPP? Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengetahui. Nah, sesuai dengan kurikulum di sekolah unggulan, sekarang ada istilah yaitu dengan modul ajar. Nah, yang disebut dengan modul ajar adalah, nah kita sebelum kita lihat konsep daripada modul ajar itu sendiri. Di sana disebutkan bahwa modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, ini nanti akan disiapkan oleh masing-masing guru yang akan mengajar. Jadi modul ajar ini adalah sangat penting yang digunakan oleh guru untuk mencapai suatu capaian pembelajaran. Ya. Kemudian di modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini maaf salah ketik. Ya, profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh instruktur yang lain, kita sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran dan tujuan alur pembelajaran. Jadi di modul pembelajaran ini masih ada kaitannya, ya karena dengan modul ajar inilah nanti guru akan mempermudah melakukan kegiatan pembelajaran. Berikutnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi juga sudah disampaikan bahwa kita di sekolah SMK ini adalah berada di fase E dan fase F. Yang mana di fase E itu seluruh kelas 10. Jadi dalam kita menyusun modul ajar ini, kita sesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Yang mana kita sudah ketahui bersama sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan sudah dilakukan tes ya, tes formatif bagi para peserta didik. Kemudian di dalam modul ajar itu ada 3 komponen, ya, ada 3 komponen modul ajar. Yang pertama yaitu mengenai informasi umum, ya, mengenai informasi umum. Kemudian ada komponen inti dan yang ketiga ada lampiran. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu kita sudah ketahui bahwa di dalam modul ajar itu apa sih pengertian daripada modul ajar, kemudian komponennya apa saja. Bapak Ibu kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Belum? Belum, baik. Bentar, Mungkin Ibu, bentar. sudah jelas ya.
Baik, Ya. saya lanjutkan komponen modul ajar yang terdiri dari 3 komponen tadi. Nah, yang pertama yaitu informasi umum. Nah, di dalam informasi umum itu apa saja yang terdapat di sana, ya. Nah, di informasi umum kita akan mencantumkan, ya, ini harus lengkap ya, akan menginformasikan mengenai identitas sekolah. Kita ketahui bersama untuk identitas sekolah itu apa saja kira-kira yang harus kita sampaikan di sana. Ya, itu ada misalnya yang harus kita cantumkan di sana adalah mengenai yang pastinya adalah nama penyusun, ya Bapak Ibu. Kemudian juga tahunnya juga harus kita sebutkan di sana. Kemudian juga jenjang sekolah. Nah, jenjang sekolah ini juga masih masuk di dalam identitas sekolah. Sama halnya kita membuat RPP, ya. Sama halnya kita membuat RPP di atas itu, di awal itu kita akan membuat identitas sekolah, ya. Kemudian juga kelasnya, semester alokasi waktu dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam identitas sekolah. Yang berikutnya ada kompetensi awal, ya. Kompetensi awal. Di kompetensi awal ini adalah pengetahuan ataupun keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tersebut, ya. Kita cantumkan di sana yang diharapkan apa di sana, ya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, setiap modul ajar, ya, setiap modul ajar kita harus tersurat, ya, profil pelajar Pancasila, tetapi profil pelajar Pancasila yang kita cantumkan di sana adalah profil Pancasila yang berkaitan dengan kompetensi yang kita akan buat modul ajarnya, ya, yang mana kita masukkan. Kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Ada 6, ya. Ya, ada 6. Jadi kita mau mencantumkan ya dari ke-6-6-nya juga boleh ataupun dari di antara 6 itu juga boleh, ya. Itu adalah untuk profil pelajar Pancasila. Yang mana di profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Ya, di sini nanti kita akan membantu pada peserta didik sesuai harapan kita yang kita inginkan. Ya. Berikutnya untuk sarana dan prasarana. Ya, di sini sudah pasti apa alat-alat yang dibutuhkan ya untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian target peserta didik. Ya, target peserta didik itu apa saja yang diharapkan mengenai di sini adalah apakah kita menggunakan gaya seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai target peserta didik. Kemudian juga model pembelajaran yang kita gunakan. Kita ketahui bahwa model pembelajaran yang kita gunakan itu bermacam-macam. Jadi kita juga sesuaikan ya, apakah inquiry, apakah discover learning, apakah problem based learning. Ya, kembali ke Bapak bagaimana model pembelajaran yang harus Bapak pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, di model pembelajaran ini. Nah, sudah pasti kita juga ketahui pembelajaran ini apakah daringkah ataupun luring ya, kita juga harus sesuaikan. Berikutnya selain informasi umum, berikutnya kita ke komponen yang kedua ya, yaitu komponen inti. Disinilah kita akan menyantumkan ya tujuan pembelajaran. Ya, di tujuan pembelajaran ini kita harus bisa mencerminkan betapa pentingnya pembelajaran yang harus kita lakukan. Ya, kemudian juga ada pemahaman dan bermakna. Nah, kemudian juga ada pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik. Kira apa pertanyaan pemantik? Kira-kira apa? Pertanyaan
mungkin pertanyaan pneumatik ini seperti pertanyaan yang dilakukan oleh guru, ya, oleh guru yang mana di sini untuk memancing pengetahuan siswa, ya, memancing pengetahuan siswa. Misalnya kalau kita mau membahas tentang perhotelan, mungkin apakah Anda sudah mengetahui tentang hotel? Apa itu hotel? Misalnya seperti itu, ya, seperti itu. Nah, itu di komponen inti. Kemudian juga ada persiapan pembelajaran, ya, persiapan pembelajaran. Nah, di dalam persiapan pembelajaran itu, ya, kita juga harus mengetahui apa hal-hal yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan di dalam proses pembelajaran. Berikutnya juga ada kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini, kita harus sesuaikan dengan model pembelajaran kita tadi. Ya, kita harus langkah-langkah dari kita melakukan pembelajaran, yang mana urut-urutannya ya Bapak Ibu, misalnya ada kita mulai berdoa sampailah kita penutup ya Bapak Ibu, itu adalah dicantumkan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada assessment. Nah, ini sangat penting sekali kita mencantumkan assessment atau penilaian ya, karena diharapkan di akhir kegiatan pembelajaran itu kita juga harus melakukan penilaian ya, setiap ataupun di dalam proses pembelajaran kita juga akan melakukan assessment ya. Dengan menggunakan assessment ini baru kita akan mengetahui, kita bisa mengelompokkan adakah siswa kita yang sudah memang di atas rata-rata, kemudian juga ada di bawah rata-rata. Kalau memang kita sudah mengetahui, berarti kita bisa melakukan pengayaan ataupun remedial, ya. Dan yang pastinya di dalam akhir kegiatan itu kita juga harus melakukan refleksi peserta didik dan guru. Nah, di sini kita supaya mengetahui ya bagaimana sejauh mana penguasaan materi ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Mas, sudah jelas. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Baik. Yang terakhir yaitu komponen modul ajar yang terakhir yaitu lampiran ya. Nah, lampiran di sini berisikan lembar kerja peserta didik. Ya, ini lembar kerja peserta didik ini dibuat dan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, dalam arti sini mungkin ada buku-buku pelajaran yang memang digunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ada glosarium dan daftar pustaka, ya. Nah, itulah adalah komponen daripada modul ajar. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya Ibu. Ya, silakan Bu Rahma. Ya. Terima kasih. Ya. Ibu, dalam menyusun modul ajar, tadi di komponen-komponen itu, yang komponen tadi, slide ke-7. Slide ke-7, ya. Ya. Yang ini? Kan, ya, ada asesmen Ibu. Harus ada asesmen. Ya. Di situ asesmennya di akhir materi atau kita kalau buat modul ajar kita simpan di akhir materi atau di terakhir sekali asesmen sekali, ya. sumatif. Ya. Ya. Jadi kembali untuk asesmen itu juga kembali kepada kita sebagai guru ya. Apakah kita melakukan asesmennya ini di dalam proses pembelajaran itu sendiri, kemudian atau di akhir pembelajaran itu juga boleh ya asesmennya. Kembalikan kepada guru itu masing-masing. Oh iya. Oke, ya. Oke Bu, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, Bu Pak Rini? Suprianto? Ya, silakan Pak. Iya, yang untuk di informasi umum Ya. itu sarana dan prasarana itu yang dimasukkan sarana untuk kegiatan pembelajaran
yang mau kita ajarkan atau gimana? Ya, sarana dan prasarana ini adalah pastinya perlengkapan atau peralatan yang digunakan pada saat proses pembelajaran itu, Pak. Ya, jadi kita di sana cantumkan biasanya kan di Ya, dalam contohnya RPP apa juga ya? gitu, Contohnya alat dan medianya apa gitu ya. Nah, peralatannya misalnya apa? Kalau misalnya kita belajar praktek, mungkin khususnya di front office, misalnya kalau peralatan pelajaran telepon operator, misalnya peralatannya alat-alat telepon misalnya seperti itu, atau switchboard misalnya seperti itu, Pak Supri. Gimana, Pak? Oke, Bu. Jelas, Pak? Ya. Ya, Bu, jelas. Ya. Terima kasih, Bapak Jelas, Ibu. Bu. Ya. Kira-kira masih ada pertanyaan? Boleh Ibu Sudah Rina. jelas ya? Ya, silakan Bu Asna. Coba di slide di atas Yang ya. mana? Target peserta didik. Saya tadi kurang jelas, terlalu jelas. Yang bagaimana sih itu target peserta didik? Nah, diharapkan dengan target peserta didik ini maksudnya kalaupun misalnya di dalam penyampaian materi peserta didik mengalami kesulitan misalnya ya Bu ya, ataupun kurang memahami sehingga di sini kita bisa menentukan paling tidak kita juga harus mengetahui di awal tadi bagaimana sih peserta didik ini mempunyai gaya belajar. Jadi kita akan mengetahui berharap dengan gaya ataupun model pembelajaran yang kita gunakan ini, siswa ini bisa mencapai targetnya. Nah, jadi kita harus mengetahui juga, Bu, karakteristik daripada peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Rin. Ya, begitu Bu. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira masih ada pertanyaan? Jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berhubung waktu kita juga sudah hampir berakhir, sebelum kita tutup pertemuan ini, maka di sini saya akan menyimpulkan bahwa di dalam kita membuat modul ajar, kita harus memperhatikan 3 komponen modul ajar tadi, ya. Yang mana komponennya itu yang pertama adalah informasi umum, kemudian yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Jadi kami berharap nantinya Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada teman-teman yang ada di sekolah Bapak Ibu dalam pembuatan modul ajar. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah ada, Ibu. Sudah jelas semuanya. Sudah, Bu. Jelas. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang kita gunakan pada hari ini, dan terima kasih Bapak Ibu sudah mau menyimak dengan apa yang sudah saya sampaikan. Terlebih terkurang, kalaupun seandainya saya ada kata-kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan tidak disimpan di dalam hati, tetapi maksud dan tujuan saya di sini adalah menyampaikan informasi, menyampaikan yang sekiranya bisa kita bertukar pikiran, kita saling mengisi, ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi kita diri sendiri dan teman-teman yang ada di daerah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Salam jaga kesehatan Bapak Ibu. Iya, Terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Izin live Bu Rini. Ya, silakan Pak Supriyato. Oke, kita live dulu Ibu. Ya, terima kasih Bu Rahma. Izin live Bu Rini.